Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Zenrif selaku pengampu mata kuliah Tafsir Ahkam. Di sini kami akan mempresentasikan apa hasil diskusi dari teman-teman. Yang pertama presentatornya yaitu Dido dengan judul Talak dalam Perceraian. Tidak usah berlama-lama lagi, kepada presentator bisa dimulai. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya akan warahmatullahi wabarakatuh. membacakan hasil pekerjaan saya yang berjudul Talak dalam Perceraian. Talak adalah pemutusan tali perkawinan dan talak merupakan suatu yang disyariatkan. Dan jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk menjelaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik dalam fikih maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Pada dasarnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah, rahmah, dan cinta kasih, yaitu bahwa suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Di samping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan, dan saling pengertian satu dengan yang lain, sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan, dan melahirkan generasi yang baik, yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka. Artikel ini menggunakan metode tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran mengenai sesuatu judul atau tema tertentu dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat sesuai dengan sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segi-seginya dan diperbandingkan dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan lain yang benar serta membahas topik yang sama sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah. Jadi dalam metode tafsir maudhu'i ini, penafsiran tidak dilakukan ayat demi ayat, akan tetapi mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam tema doktrinal, sosial, kosmologis, dan yang dibahas dalam Al-Quran. Fokus ayat terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min fa'antu hatta tankiha zaujan ghairahu. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a in dunna ayyuqima hududallah wa tilka hududallahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Yang artinya kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Berdasarkan tema yang dibahas, maka fokus saya di atas memiliki beberapa kata kunci. Pertama, tolaqoha. Dalam bahasa berarti menceraikan, berasal dari kata tolaqo yang artinya cerai. Di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 23 kali dengan 4 bentuk kata. Yang terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi disebutkan sebanyak 3 kali, Quran Surat Asy-Syura 1 kali, Quran Surat Syad 1 kali, Quran Surat Al-Fat 1 kali, Quran Surat Al-Qalam 1 kali, Quran Surat Al-Mursalat 2 kali, Quran Surat Al-Baqarah 10 kali, Quran Surat Al-Ahzab 1 kali, Quran Surat At-Tolak 2 kali, dan Quran Surat At-Tahrim 1 kali. Salah satu contohnya dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 71 sebagai berikut, yang memiliki arti maka berjalanlah keduanya sehingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu
Khidir melubanginya. Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu? Akibatnya, kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Ayat ini menerangkan kalau sudah jatuh talak 3, tidak boleh lagi rujuk. Apabila kedua belah pihak ingin hidup kembali sebagai suami istri, maka perempuan itu harus kawin lebih dahulu dengan lelaki lain dan telah dicampuri oleh suami yang baru. Dan kemudian diceraikan atas kehendak sendiri dan sudah habis masa idahnya. Barulah keduanya boleh rujuk kembali. Ayat ini menyuruh kita berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Jangan gegabah dan jangan terburu nafsu. Pikirkanlah masa-masa dan karena terburu nafsu dalam menjatuhkan talak akhirnya menyesal. Menjatuhkan talak itu diperbolehkan dalam Islam, tetapi ia adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Akibat perceraian itu besar sekali, baik bagi suami, lebih-lebih bagi istri dan anak-anak. Karenanya apabila masih dalam talak kedua, lebih baik rujuk kembali. Kalau memang masih bisa diharapkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan dapat menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, yaitu tangkihah. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 23 kali dalam empat bentuk kata, dan dalam Quran surat Al-Baqarah disebutkan sebanyak 4 kali, Quran surat An-Nur 1 kali, Quran surat Al-Qasas 1 kali, Quran surat An-Nisa 7 kali, Quran surat An-Nur 4 kali, Quran surat Al-Ahzab 3 kali, Quran surat Al-Muntaha 1 kali, dan salah satu Quran Al-Ahzab ayat 32 sebagai berikut, yang memiliki arti, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu dan laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwasanya tujuan utama perkawinan dasari rasa baru dengan laki lain ialah hendaknya perkawinan tersebut cinta yang sesungguhnya kepada wanita yang bersangkutan dan akan membina rumah tangga yang harmonis dengan sebagaimana yang telah disyariatkan dalam ketentuan perkawinan. Dan yang terakhir, kata roja berasal yang berarti nikah kembali, disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 104 kali dalam 6 bentuk kata, dan salah satu dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 93 sebagai berikut, yang memiliki arti, tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka, masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami. Maksud dari kata maka, tidaklah mengapa bagi mereka berdua jika mereka berkembalian, yaitu jika teras sangka mereka berdua bahwa mereka berdua akan dapat menegakkan peraturan Allah. Setengah ahli tafsir mengatakan bahwa bercerai dan berkembalian itu ialah jika terjadi perceraian dengan suami yang kedua itu. Dengan suami kedua itu pun boleh berkembalian kembali, sebagaimana peraturan dengan suami pertama yang telah bercerai 3 kali itu. Artinya, suami kedua mempunyai hak pula sebagai hak suami pertama tadi. Boleh bercerai sampai 2 kali atau 3 kali, sehingga perempuan itu bersuami lain pula. Setengah penafsir mengatakan bahwa kalau si perempuan bercerai lagi dengan suami yang kedua itu, suami yang pertama yang telah pernah talak 3 kali boleh pula mengawininya. Memang keduanya itu bisa terjadi, bahkan bisa juga terjadi setelah bercerai dengan suami kedua 1 kali dan tidak rujuk sebelum habis iddah, datang laki-laki ketiga dan perempuan itu kawin pula dengannya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Telah dijelaskan kepada dari pemateri bahwa talak adalah perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam dan dibenci tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan atau sanggahan, mungkin tambahan juga bisa dari audiens untuk pemateri. Ya, dipersilahkan untuk siapa yang menanya. Ayo, ada yang bertanya mungkin?
Oh, mungkin saya saja Mas ya yang bertanya ini. Saya bertanya tentang seumpama kalau suami pertama menceraikan istrinya telah ditalak 3, terus nikah dengan orang lain. Lah, orang lain ini disuruh menikah dengan suami pertama agar dia bisa kembali dengan istrinya. Jadi itu merupakan sketsa yang telah dibuat gitu loh, yang telah direncanakan. Apakah itu diperbolehkan atau gimana gitu? Ya, menurut saya itu melanggar ya. Nggak boleh kayaknya. Karena direncanakan itu ya Mas Ya, ya. mungkin itu karena sudah direncanakan dan tidak terjadi secara alami. Iya, dan tidak ada cinta di dalam suami Ya, kedua. ya Betul seperti sekali. sinetron Ya, itu. terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang lain? Ayo, wajah-wajah. Wudhu. Wajah-wajah setelah sholat asar mungkin, wah, sangat semangat sekali benar-benar. Mu'tiatul Farohah ini mungkin mempersiapkan pertanyaan atau seperti apa? Faidia, Khairunisa, ayo, Izul, atau Hanifah Mutri mungkin. Ayo. Mungkin? Mohon Oh, maaf, kenapa, Mas? ini terkait waktu ya. Mungkin Oh bisa ya, di yang siap, selanjutnya. siap, siap. Ya, mohon maaf. Tadi bisa saya simpulkan, Mas ya? Saya ingin menambahkan saja, Oh mungkin ya, ya, ini ya. bisa mungkin ini bisa ditambahkan tafsir hadis. Terus kan itu ada penjelasannya di bawah ayat itu tadi. Di bawah itu apa? Fokus kata kunci. Itu bisa ditambahkan apa namanya? Referensinya. Itu aja deh dari saya. Sama itu tafsir munasabah bisa ditambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sangat masukan yang sangat dibutuhkan. Terima kasih, terima kasih. Ya, mungkin karena terkendala waktu, ya bisa saya cukupkan dengan memberi closing statement, yaitu talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh Islam, tetapi perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan talak sebelum benar-benar ingin talak. Cintai istrimu seperti mencintai ususmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.